Program akademik adalah perkuliahan aktif yang wajib teman-teman ikuti. Itu perkuliahan akademik atau program akademik. Ya, seperti di kelas nanti ada absensi, ada tugas, kehadiran dan lain sebagainya. Dan nilai-nilainya itulah nanti yang akan kemudian dikonversi dalam bentuk ijazah, gitu kan. Itu program akademik. Sedangkan pada sesi ini saya ingin menyampaikan tentang budaya akademik. Nah, apa sih bedanya program akademik dan budaya akademik? Program akademik itu formal. Eh, Pendidikan formal teman-teman itu program akademik. Itu wajib. Dan karena formal gitu kan, jadi dia tidak lagi mempertimbangkan, ya pokoknya selama Anda ikut 100% kehadiran, selama Anda ikut UTS, UAS selesai, ya sudah selesai gitu. Terus tidak bolos gitu kan. Anda kehadiran 100%, kehadiran tidak di bawah tidak tidak pokoknya kalau mau absen, mau alfa tidak di bawah 3 kali. Kemudian Anda mengikuti UTS, UAS, mengerjakan tugas, ya itu program akademik. Tapi di sini ada yang namanya budaya akademik. Kenapa kita perlu kenalkan budaya akademik? Ya, saya tidak tahu ya, tapi saya berharap teman-teman semua bisa 100% semuanya bisa lulus ya di Studi Darul Quran dari sekarang dari PBAK ini sampai lulus 100% semuanya tidak ada yang keluar. Tetapi meskipun nanti mungkin qadarullah ada hal yang lain dan lain sebagainya, budaya akademik ini akan tetap teman-teman temukan gitu. Jadi teman-teman tidak akan lepas dari budaya akademik dimanapun. Saat saya mau kuliah ke luar negeri aja lah di Indonesia bosen atau di Indonesia nggak menjamin pendidikannya, ya silahkan. Tapi teman-teman akan ketemu budaya akademik dan yang lebih ketat. Gitu. Jadi berbeda dengan program akademik itu adalah program yang mungkin ditentukan oleh perguruan tinggi dan setiap perguruan tinggi berbeda. Tetapi budaya akademik ini adalah budaya yang harus ditanamkan oleh seorang mahasiswa dan juga dosen dimanapun, mau S1, S2, S3, mau di Indonesia, mau di Malaysia, ataupun di Brazil, gitu kan. Karena ada kampus di Brazil, di Argentina, atau di mana di kampus-kampus di Eropa pun juga sama, ini budaya akademik. Nah, maka kenapa perlu dikenalkan? Karena teman-teman tidak akan menemukan budaya akademik hanya di studi Al-Quran. Tetapi budaya akademik akan teman-teman banyak temukan di kampus-kampus lainnya. Oke, baik. Nah, sekarang saya mungkin pengen tanya dulu nih. Apa sih mahasiswa itu? Coba. Apa yang Anda ketahui tentang mahasiswa? Siapa yang mau menjawab ini? Silahkan. Nanti saya kasih hadiah kalau ke sini ya. Kalau ke sini. Kalau nggak ke sini ya nggak dapat hadiah. Silahkan. Apa yang Anda ketahui tentang mahasiswa? Boleh ada yang mau berpendapat? Apa sih mahasiswa itu? Siapa sih mahasiswa itu? Oke, apa sih mahasiswa itu? Gitu kan. Nah, apa yang Anda ketahui tentang mahasiswa? Ada yang mau jawab? Boleh silakan yang mau angkat tangan. Elga. Ya, mahasiswa itu adalah orang yang belajar di perguruan tinggi. Oke, orang yang belajar di perguruan tinggi. eh oke. Terus bedanya mahasiswa dengan siswa itu apa? Mahasiswa itu lebih belajarnya lebih mandiri. Kalau siswa masih mengandalkan mengandalkan guru. Oke, ya, mengandalkan guru ya. Oke, baik. Bagus juga. Jawabannya baik ya, Elga. Nah, nanti boleh. Kalau Elga ini kelas karyawan atau kelas hybrid? Kelas hybrid, Ustadz. Oh iya, nanti kalau ke Stiwa aja kamu bisa tagih ke saya ya hadiahnya. Ya, baik. Eh, oke, mahasiswa itu adalah yang bersekolah di perguruan tinggi atau yang belajar di perguruan tinggi dan punya kemandirian dalam belajar atau kebebasan berpikir, begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih sekarang itu banyak lembaga-lembaga negara, kementerian-kementerian dan lain sebagainya, itu menuntut para pegawainya atau pegawainya ya, itu harus S1 minimal. Meskipun ada yang menerima SMA ya, tapi kenapa mayoritas ya? Mayoritas itu menerima S1 minimal. Apa yang istimewa sih dari mahasiswa yang lulusan S1 dibandingkan yang SMA? Ya, lulusan
apa ya, lulusan sekolah biasa gitu. Apa? Ada Kalau yang orang tahu? tua itu sudah punya eh, berpikirnya sudah luas gitu ya. Terus dia sudah punya problem solving yang dia pelajari di bangku kuliah gitu, yang mumpuni ya. Biasanya kalau mahasiswa kan tentunya dia udah diajari bagaimana eh, kalau ada masalah, terus meneliti sesuatu gitu. Jadi perusahaan itu ya tentunya memilih mahasiswa dibanding yang belum mahasiswa kayak gitu sih seperti itu. Oke, baik. Ini Kalau eh, Bu Anten ya. Kak Anten ya, terima kasih. eh Tadi saya meng-highlight ada poin penting yang disampaikan oleh Mbak Anten tadi ya. Yang pertama adalah problem solving. Nah, ya saya di sini mungkin saya sedikit menjelaskan, saya di sini di Studio Al-Quran ini sebagai ketua LPPM. Ada yang tahu LPPM itu apa? LPPM adalah lembaga, ya tulis ini panjangannya, LPPM adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau pengabdian kepada masyarakat. Yang mana hmm, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Yang mana lembaga ini menaungi dua dari sisa Tridharma. Kan ada Tridharma ya, apa aja Tridharma itu? Coba, satu apa? yang satu Pendidikan, Tridharma Pendidikan dan Pendidikan, pengajaran. Oke, kedua penelitian penelitian, dan penelitian, ketiga pengabdian, pengabdian kepada Pengabdian masyarakat. kepada pengabdian kepada masyarakat. masyarakat. Nah, masyarakat. jadi dua sisanya atau ya satu pendidikan pengajaran nanti ada di wakil ketua satu sesi setelah ini. Kemudian yang dua dan tiga itu di LPPN yang kita menaungi penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Tidak hanya mahasiswa tapi juga dosen. Jadi dosen pun juga dituntut untuk mengabdi dan meneliti. Nah, terus mahasiswa ada penelitian ya ada. Apa? Ya Anda kalau mau tugas akhir selesai ya harus meneliti. Antara nanti luarannya atau nanti outputnya produknya berupa skripsi atau produknya berupa proyek gitu. Itu proyek juga penelitian. Kayak misalkan alat untuk penjernihan air yang kemarin sempat digunakan ya di dalam saat banjir di Aceh itu. Nah itu kan berdasarkan penelitian, jadilah alat gitu kan. Banyak sekali penelitian-penelitian yang berdampak. Itu penelitian. Dan nanti penelitian itu bisa, ya nanti teman-teman mahasiswa akan meneliti di akhir itu. Entah itu dalam bentuk skripsi atau dalam bentuk artikel, artikel ilmiah, oke? Nah, atau dalam bentuk proyek, misalkan aplikasi, ada yang bisa bikin aplikasi Quran, kan? Atau website, nah, bisa saja. Nah, itu kan berdasarkan penelitian. Kemudian ada pengabdian kepada masyarakat. Nanti teman-teman akan ada KKN. Yang mana KKN ini nanti insya Allah kalau untuk yang hybrid dan karyawan itu akan kita bebaskan untuk mencari tempat sendiri KKN-nya. Nah, itu KKN, gitu kan. Semuanya diwajibkan. Jadi tidak teman-teman nggak mungkin lulus kalau tidak KKN, gitu kan. Nah, ini yang menjadi tridharma atau tiga dari tridharma yang dinaungi oleh LPPM. Nah, apa kaitannya dengan budaya akademik? Nah, budaya akademik inilah yang menunjang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Contoh, eh, saya sering sekali melihat beberapa ya masa-masa yang cemerlang di Studio Al-Quran itu, yang dia cepat ketika eh, menyusun, pokoknya dia kalau suruh skripsi itu idenya udah keluarnya cepat. Ada yang ketika disuruh skripsi idenya nggak keluar-keluar, sekalinya keluar sampah idenya gitu. Sampah itu apa? Ya tidak cocok untuk jadi skripsi, tapi bagaimana lagi? Apa yang membedakan antara keduanya? Yang membedakan adalah yang membedakan adalah keaktifan akademik. Keaktifan akademik. Nah, budaya akademik ini, oke nanti kita akan jelaskan apa itu budaya akademik. Di Siti Darul Quran, budaya akademik ini dipelihara melalui tiga program. Oke, tiga program. Yang pertama adalah diskusi dan kajian ilmiah.
Yang kedua adalah literasi. Yang ketiga adalah menulis, kelas menulis. Yang pertama adalah diskusi dan apa tadi? Diskusi dan kajian. Nah, ini nanti kita akan adakan baik itu yang diadakan oleh Studio Al-Quran maupun yang diadakan oleh komunitas ilmu Al-Quran dan tafsir di luar. Nah, jadi mungkin teman-teman yang sudah mahasiswa di sini ya kakak-kakak yang ada di sini yang sudah mahasiswa itu mungkin cukup bosan ya ketika malam-malam setiap malam Kamis atau Rabu malam ya saya sering share kajian atau diskusi-diskusi atau mungkin di hari lain saya share kajian-kajian diskusi yang itu sifatnya gratis gratis via Zoom. Suruh beli Kita gudero. tidak pusing, kita tidak pusing-pusing untuk mencari pembicara. Pembicara sudah disediakan oleh komunitas-komunitas ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi, alhamdulillahnya saya sendiri termasuk punya komunitas ilmu Al-Quran dan tafsir di luar, itu yang kita mengadakan kajian rutin setiap pekan. Itu dan juga saya juga termasuk bagian dari atau bukan bagian ya, ikut juga eh, sering mengikuti juga yaitu komunitas lain yang dia kadang tidak hanya mengundang profesor-profesor atau guru besar ilmu Al-Quran dan tafsir dari Indonesia, tetapi juga dari luar negeri. Nah, ini yang nanti akan kita share. Ya pokoknya kalau teman-teman Pantengin Group akan di-share. Jadi modalnya apa modalnya? Modalnya waktu aja gitu. Modalnya waktu dan mendengarkan itu aja untuk masuk ke itu karena waktunya malam, biasanya waktunya malam. Jam 7 atau jam 7.45. Itu nggak bayar. Itu nggak bayar. Ya seperti Anda masuk kuliah harus bayar. Enggak, itu nggak bayar. Dan mereka juga yang pembicara-pembicara itu juga nggak dibayar gitu. Dan saya sering sering ya kalau di luar saya sering untuk saya sering mengirim link-link itu gitu. Jadi teman-teman tinggal masuk ke Zoom-nya, udah dengerin aja gitu. Tapi ya saya agak sedikit miris ketika pas saya lihat scroll-scroll, ini mana mahasiswa Darul Quran ini hanya satu dua orang saja gitu kan. Makanya mahasiswa Darul Quran ini dikatakan sebagai mahasiswa paling sibuk ya. Di bawahnya Pak Wapres. Jadi orang sibuk di Indonesia itu ada tiga. Pak Prabowo, kemudian Pak Gibran, bawahnya lagi mahasiswa Darul Quran. Sampai-sampai diskusi dan kajian aja susah sekali untuk hadir. Ini yang miris sebenarnya. Miris sebenarnya. Cuma tetap kita akan dorong, tetap akan dorong. Nah, makanya ini saya kenalkan yang mudah-mudahan nanti ramainya sama anak-anak masa baru gitu kan ya. Alhamdulillah. Itu kita sering ya alhamdulillah kalau yang karyawan hybrid itu kan karena malam ya. Mungkin sudah tidak kerja atau bisa sambil istirahat mendengarkan. Jadi banyak juga beberapa mahasiswa karyawan dan hybrid itu yang gabung juga di kelas-kelas atau di diskusi-diskusi komunitas gitu kan. Ada yang ikut diskusi komunitas online-nya. Ya karena itu diskusinya online gitu. Diskusinya online dan itu pembicaranya tidak hanya dari Stio. Jadi kita membuka wawasan. Kan kalau dosen Stio kan, saya udah ketemu, sering ketemu di kelas ini setiap tahun lagi nah gitu kan. Nah, ini nggak bicaranya dari luar, menambah wawasan baru dan itu gratis teman-teman. Itu akan kita selalu share setiap pekannya. Nah, itu yang di luar yang diinisiasi oleh kampus ya. Dari 4 mazhab mu'tabar. Ya, mau di mute dulu, teman-teman. Jadi itu yang sering di share oleh atau yang sering diadakan oleh komunitas-komunitas luar. Yang saya tetap akan share, selalu akan saya share gitu. Nah, adapun yang diadakan di Stiu kita ada nanti ada kajian pekanan, kitab, ada diskusi pekanan, diskusi artikel dan lain sebagainya. Itu diskusi. Kemudian yang kedua kita ada literasi. Nah, ini alhamdulillah perpustakaan kita luas. Ini saya lagi di perpustakaan. Di perpustakaan kita luas. Buku-bukunya juga buku-buku baru, buku-buku tulis, buku-buku bahasa Indonesia semuanya ada. Nah, saya harapkan ini nanti teman-teman yang karyawan atau mungkin nanti yang hybrid kalau ke sini, silakan untuk membuka atau datang ke perpustakaan baca buku gitu kan. Nah, ini saya sangat disayangkan kemarin ketika kita sudah perpustakaan sudah enak, sudah dikasih AC, sudah dikasih bean bag, itu dipakai buat tidur-tiduran, buat istirahat, bukan buat baca buku. Ini yang saya sangat sangat miris sebenarnya. Makanya untuk tahun ini saya tidak mengajukan AC untuk perpustakaan karena perpustakaan bukan tempat ngadem, tapi tempat untuk membaca. Kita punya banyak buku, kita beli banyak buku, sayang tidak dibaca. Nah, makanya saya juga wajar gitu. Oh, wajar ini literasi Indonesia ini rendah. Oh, mahasiswanya aja nggak pernah ke perpustakaan gitu kan. Yang mahasiswa loh yang wajib membaca tidak pernah ke perpustakaan, apalagi yang tidak mahasiswa gitu kan, yang lulusan SD SMP. Ya wajar literasi masyarakat Indonesia rendah. Makanya ini kita sebagai ya
ya kemarin kita oleh Perpusnas disebut sebagai pejuang literasi, penerbit, kemudian yang berusaha itu pejuang literasi. Dan alhamdulillah kita juga di sini ada mahasiswa yang menginisiasi gerakan literasi di masyarakat. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah kenal dengan tongkrongan literasi. Ini luar biasa. Mahasiswa kami, mahasiswa Studi Darul Quran ini yang mengadakan itu dan mengadakannya di luar. Mungkin teman-teman yang tadi ada yang di Natura ya tadi ya rumahnya di Natura. Itu mungkin sering mampir ke situ ya. Tongkrongan literasi itu yang menginisiasi mahasiswa kita juga, mahasiswa kita. Meskipun memang itu memang mereka mandiri, tidak tidak ada dukungan dana kampus, tapi luar biasa itu bisa maju. Nah, ini adalah hal-hal yang mungkin teman-teman bisa ambil sebanyak-banyaknya. Nah, ini termasuk budaya akademik ya, budaya akademik. Bagaimana teman-teman ikut diskusi, teman-teman sering baca literasinya kuat. Kemudian nanti ada kelas menulis ya, ada kelas menulis. Nanti teman-teman yang bingung, Ustaz, saya nanti mau skripsi gimana ya, saya nggak bisa nulis. Nanti ada kelas menulis. Kita ada beberapa mahasiswa yang kita tunjuk sebagai tutor, gitu kan. Jadi nanti teman-teman akan dibimbing oleh tutor-tutor dari mahasiswa untuk menulis, bagaimana menulis skripsi, dan nanti juga kita ada reward ya. Jadi teman-teman yang suka nulis esai gitu, insight-insight Islami, insight-insight atau wawasan-wawasan tafsir, diterbitkan di website, itu nanti kita akan kasih uang, gitu. Dananya dari kampus. Kita kasih uang, kita bahkan nanti syukur-syukur kalau ternyata si website yang menerbitkannya itu juga ngasih uang, gitu kan. Jadi teman-teman tidak perlu takut miskin kalau teman-teman punya hobi dan punya skill menulis. Untuk artikel, nah nanti teman-teman kalau menulis artikel itu insya Allah akan kita bantu pendanaannya, pendaftarannya, kemudian untuk apresiasinya kita kasih uang juga. Daftarnya bayar, kita bayarin. Terus kita kasih uang juga. Nah, kurang apa? Ini untuk mendorong agar teman-teman bisa publikasi artikel ilmiah. Apa itu artikel ilmiah? Jadi tulisan itu ada dua. Ada esai ilmiah, ada artikel ilmiah. Kalau esai ilmiah itu esai ilmiah itu adalah tulisan-tulisan, mungkin saya perlu di close dulu ya. Nah, misalkan saya contoh tulis ada tafsir Quran.id. Nah, ini adalah esai ilmiah. Jadi, nah, dia sifatnya dia hanya tidak lebih dari 1.500 kata. Hitungannya kata ya, tidak lebih dari 1.500 kata. Ini bahasa-bahasanya ringan, santai gitu. Dan ini kadang dibayar. Ada bahkan beberapa website yang bayar hampir 100.000 per artikel, per tulisan. Lumayan 100.000 per esai, per tulisan ini. Bisa buat jajan, gitu kan. Nah, jadi kalau lagi nggak ada uang, nulis gitu. Ya nggak gitu juga, tapi teman-teman silahkan menulis ya untuk kontribusi ilmiah. Nah, ini nanti kita juga punya website, Studio Darul Quran, nanti juga tulisannya akan dipost di website. Ya, ini. Kemudian kalau jurnal ilmiah, jadi kalau artikel ilmiah itu adalah ini punya Studio Darul Quran. Ya ini mungkin teman-teman kenal. Ini ketuanya, ketua editornya adalah saya, ketua redaksinya. Nah, ini adalah jurnal punya kita, jurnal ilmu kajian ulumul Quran. Nah, jurnal itu adalah kumpulan-kumpulan artikel ilmiah. Nah, ini satu jurnal nih, ini jurnal. Isinya apa? Ada satu, dua, tiga artikel ilmiah, empat, ada 9 ya, 9 artikel. Nah, artikel ilmiah itu apa? Artikel atau ya artikel hasil penelitian, makanya disebut ilmiah karena hasil penelitian, ada referensinya, yang ditulis minimal 5.000 kata dan maksimal 12.000 kata. 5.000 sampai 12.000 kata. Itu artikel ilmiah. Kalau esai tadi lebih sedikit, sekitar 500 sampai 1.500 kata. Nah, kalau ini memang lama penerbitannya ya. Penerbitannya cukup lama. Jadi, ini bisa jadi tugas akhir juga. Bahkan nanti kita ada kebijakan, eh, jadi di Indonesia itu ada ranking jurnal. Ranking jurnal itu diindeks atau di ranking oleh pemerintah. Nah, istilahnya adalah Sinta. Jadi kalau ranking jurnalnya satu, Sinta satu. Ranking jurnal 2, Sinta 2. Ranking jurnalnya 3, Sinta 3. Ranking jurnal 4, Sinta 4. Kita Sinta 4 ya. Ranking jurnalnya 5, Sinta 5. Ranking jurnalnya 6, Sinta 6. Gitu. Bahkan ada yang internasional. Yang internasional itu namanya Scopus. Nah, jurnal internasional, Scopus. Nah, ini adalah jurnal. Nah, teman-teman kalau misalkan menerbitkan artikel di jurnal yang sudah terindeks atau terakreditasi Sinta 2 atau rank 2, itu meskipun teman-teman menyelesaikannya atau menerbitkannya di semester 5 atau semester 4, bahkan semester 2 sudah terbit,
itu bisa jadi tabungan untuk tugas akhir. Jadi teman-teman kalau sudah menerbitkan artikel di jurnal terindeks atau terakreditasi Sinta 2, sudah. Misalkan, oh saya baru masuk sudah terbit. Ya sudah, tinggal nanti nunggu semester 7, langsung itu bisa diakuisisi sebagai tugas akhir. Teman-teman nggak usah skripsi. Tapi syaratnya harus ranking 2, Sinta 2. Kalau Sinta 3, Sinta 4 atau bawahnya nggak bisa. Syukur-syukur kalau internasional ya, Scopus ya. Semester 5 sudah terbit di jurnal internasional Scopus. Tidak perlu skripsi. Dan kita juga tidak akan manggil-manggil itu skripsi. Udah teman-teman nanti semester 7, daftar wisuda. Tidak skripsi, daftar wisuda. Udah tinggal nunggu teman-teman yang lain berjuang skripsi, montang-panting, mondar-mandir, begadang. Jadi tinggal pilih saja sih sebenarnya. Mau capek-capek dahulu ikut diskusi, ikut literasi, kelas menulis sekarang ini, kemudian nanti di semester 8 santuy, gitu kan. Atau mau santuy-santuy sekarang, yang penting saya masuk kelas, yang penting saya bisa ikut UTS, bisa ikut UAS, selesai tugas kuliah, gitu kan. Nanti urusan semester 7, semester 8 belakangan, tapi nanti pontang-panting semester 7, semester 8. Kenapa pontang-panting? Karena tidak dapat judul. Kenapa tidak dapat judul? Karena tidak pernah kajian atau diskusi. Kenapa tidak pernah kajian atau diskusi? Ya karena pengennya nyantui dari awal. Sehingga ketika sudah semester 7, semester 8, bingung, cari judul, nggak dapat-dapat gitu kan. Melamun, stres, dan lain sebagainya. Nah, tinggal pilih mau nyicil atau mau numpuk di akhir. Kalau nyicil ya bisa kajian. Ustaz, kajiannya berat, Ustaz. Ya, ya meskipun seberat-beratnya kajian tidak mungkin, ya kajian yang ringan pun tidak mungkin. Saya tidak yakin kalau teman-teman dengan kajian yang ringan itu bisa menangkap 100%. Gitu. Jadi jadi tidak perlu khawatir, oh kajiannya berasa takut nggak tangkap. Ya nangkap, ya nggak nangkap juga pasti ketangkap 10%-nya atau 5%. Tapi kan yang penting nangkap, ada insight, ada wawasan baru. Nah, jadi jangan khawatir. Kadang itu yang menjadi kerangkeng, menjadi penjara bagi mahasiswa. Kenapa nggak mau ikutan ini? Pembahasannya berat. Kenapa nggak mau ikutan ini? Nggak, pembahasan berat. Ya masuk aja, kan gratis nggak bayar, gitu kan? Ya tidak mungkin di bawah 50, ya tidak mungkin di atas 50% kalau berat. Iya memang. Tapi setidaknya 10% dan 20% itu jadi ide, gitu kan? Dan bisa jadi 10%-nya itu justru jadi ide penelitian, jadi ide skripsi. Itu kan tidak ada yang tahu gitu kan. Cuma ya kadang kita sudah dikerangkeng dulu, apa itu di penjara dulu dengan pemikiran kita. Jadi kadang pemikiran kita yang membebani kita gitu kan. Ini kerjanya terlalu berat. Padahal ketika kita masuk, oh ternyata banyak juga yang saya pahami, banyak juga yang pernah saya pelajari gitu. Oke. Lalu apa sih budaya akademik yang diperjuangkan oleh kampus selain tadi ada apa namanya, ada kegiatan akademik ya, kegiatan akademik di luar kelas, ada literasi, ada diskusi dan kajian, ada kelas menulis, nanti teman-teman kita ada pelatihan menulis artikel dari A sampai Z, itu kita biayai gratis, teman-teman ikut pelatihannya, dikawal juga. Cuma saya tidak tahu kalau yang hybrid bagaimana ya, yang hybrid ya. Karena harus datang ke sini kita. Pokoknya kalau pelatihan menulis itu tidak bisa hybrid. Jadi teman-teman mau tidak mau, ya misalkan saat kita misalkan Online nanti ah saya tidak pernah mengikuti kelas menulis online gitu. Saya tidak tahu ya, tapi saya karena memang tidak pernah mengikuti kelas menulis online. Cuma memang beberapa supervisor saya atau beberapa guru-guru saya, dosen-dosen saya yang sering melakukan pelatihan kemarin ketika saya coba untuk mengundang satu profesor ya, guru besar yang di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sering ikut melatih dosen kita. Itu saya minta saat ke Prof kalau online gimana? Beliau bilang, saya tidak yakin kalau online itu bisa efektif, kata beliau seperti itu. Sehingga beliau sangat menolak kalau online. Makanya sering kita mahasiswanya yang dipanggil nih kayak, ayo mahasiswa kirim mahasiswa studi Al-Quran, kirim mahasiswa ke Jogja gitu. Satu orang atau dua orang dibiayain sama kampus dan digratisin sama beliau untuk pelatihannya. Karena soal seperti itu. Ada beberapa yang itu kelas karyawan ya, satu orang yang kita kirim ke Yogyakarta untuk ikut pelatihan, dibiayai oleh kampus semuanya, terus kemudian nyampe sana pelatihannya dan penginapannya dibiayai oleh beliau. Dan itu offline gitu. Ya, ya nanti mungkin bisa diatur ya teman-teman yang online kalau mau ada kelas khusus, silakan untuk diatur ketika teman-teman sudah datang ke sini. Karena ya tadi saya tidak pernah mengikuti online, jadi saya tidak tahu efektivitasnya sejauh mana gitu. Cuma kalau dari guru-guru saya, dosen-dosen saya yang diundang online tuh beliau suka nggak mau gitu.
udah datang sini aja, udah saya yang ke sana aja gitu. Kadang suka gitu. Antara saya yang ke sana atau dosen yang ke situ ke Jogja gitu. Antara beliau yang dari Jogja ke sini. Jadi seperti itu karena beliau saking saking beliau tidak mau online. Ya, memang kelas menulis tidak bisa ya, tidak bisa kalau untuk online. Ya, nanti bisa diatur teman-teman untuk ya nanti kita bisa atur kan misalkan oh saya mau datang bareng-bareng ini yang online ke sini kan memang nanti teman-teman akan diwajibkan ya untuk datang kan karena memang secara regulasi yang online ini tidak boleh sama sekali tidak ke kampus gitu tidak boleh gitu kan ini kenapa karena mengkhawatirkan adanya kampus bodong gitu kan kampus bodong jangan-jangan studi Darul Quran ini tidak ada di dunia ini gitu kan. Nah, ini antum kan bisa ya teman-teman kan di sini bisa saja seuzon. Ada nggak nih studi Al-Quran? Jangan-jangan ini fiktif ini studi Al-Quran ini ya. Makanya kenapa diwajibkan datang supaya tahu, oh ini ada loh kampusnya, oh ini ada loh dosennya, oh ini ada loh gedungnya gitu. Ya maka nanti teman-teman akan tetap wajib gitu ya. Mungkin saat nanti aja pas kita bareng-bareng. Tapi ya selama ini sih ketika teman-teman offline jadwalnya padat gitu. Jadi untuk diisi pelatihan yang lain akan sulit. Ya nanti bisalah nanti seandainya mau online dan terpaksa online ya nanti kita atur bagaimana program-programnya gitu. Untuk kelas menulis ya, untuk kelas menulis. Jadi kami prinsipnya tidak ada pembedaan antara yang reguler, karyawan atau hybrid. Selama ada kemauan kita akan perjuangkan gitu. Syaratnya satu, selama ada kemauan. Ya, kita akan perjuangkan. Ya, mau saat saya mau banget saat tapi online nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ayo gaskeun gitu kan. Meskipun online gitu. Yang penting selama ada kemauan, ya kan? Kan ada istilah itu when there is a will, there is a way. Kalau ada kemauan kuat pasti ada jalan ya. Gak ada online ini gimana ya? Ya nggak gimana-gimana. Kalau kita ada kemauan pasti ada jalannya. Pasti terjadi gitu. Ya tinggal teman-teman mau atau tidak. Oke, ini ada 5 poin hierarki budaya akademiknya. Yang pertama etis. Apa itu etis? Ada yang tahu etis itu apa? Kalau tadi sesi sebelumnya teman-teman ada 5 culture DKM. Ini ada 5 hierarki budaya akademik. Yang 5 poin ini sebenarnya teman-teman itu tidak hanya di STIU gitu. Mungkin teman-teman sebelumnya yang pernah kuliah pernah juga ketemu sama istilah-istilah ini, gitu kan? Ah, etis pertama etis adalah berdasarkan etika. Apa maksudnya? Maksudnya kerja-kerja kita atau mahasiswa itu harus mempertimbangkan etika, baik itu di dalam di dalam sikap, interaksi sosial, interaksi sosial baik itu di medsos ataupun di dunia nyata, ataupun yang ketiga adalah ataupun dalam akademik itu etika. Jadi bedanya, oke lah setiap setiap budaya ada etika sendiri. Tetapi di mahasiswa etika yang paling dijunjung tinggi adalah etika akademik. Nah, kenapa sih kemarin ketika ada wisuda-wisuda di SD, SMP, SMA itu dipermasalahkan wisuda-wisuda itu? Apalagi kemarin sempat viral ya, guru SD, guru SMP wisuda tapi pakai baju-baju ala-ala profesor guru besar gitu. Kenapa itu dipermasalahkan? Ah gitu doang kenapa dipermasalahkan? Karena ini berkaitan dengan marwah akademik. Marwah akademik adalah perjuangan yang tidak lama, tidak pendek, gitu kan? Perjuangan panjang. Seorang guru besar itu perjuangan panjang, berdarah-darah untuk mencapai guru besar. Ini cuma guru S1, lulusan S1 pengen pakai baju seperti itu. Nah, itu sama dengan menjatuhkan marwah akademik. Nah, ini adalah etika. Termasuk teman-teman ketika mengerjakan tugas misalkan plagiat, ada punya orang nggak akan ketahuan dosen ini tugasnya saya tiru saya copy paste aja, tinggal copy paste tuh nggak kita nggak nulis nggak ngetik nggak bikin redaksi atau narasi yang berbeda, udah apa yang ditulis orang kita pindahin ke tugas kita. Nah itu tidak etis. Ini adalah etika akademik ya tidak etis. Terus teman-teman misalkan oh tugasnya ngejoki. Tugas saya harus sibuk pengen tapi tugasnya pengen selesai ngejoki. Iya. Ya oke, secara program akademik teman-teman selesai itu. Nah, tugas selesai, UTS selesai, UAS selesai. Selesai, dapat nilai, tetapi tidak etis. Inilah pentingnya kenapa saya sering katakan, bahkan di tahun lalu saya sering menyampaikan, ayo panitia PBAK, kita harus jelaskan budaya akademik nih ke mahasiswa baru. Karena ini sangat sangat rentan gitu, sangat etika di
banyak joki, ya teman-teman tahu lah, ada joki skripsi, ada joki tesis, disertasi, gitu kan. Tinggal bayar 13 juta selesai skripsi. Tinggal bayar 20 juta selesai disertasi. Kan banyak seperti itu kan. Itu tidak etis. Nah, ini perlu kita jelaskan. Nah, tapi apakah kita mengikuti mayoritas? Saya ingat sekali guru kita itu. Jangan mengikuti mayoritas, karena mayoritas itu belum tentu benar. Tapi ikutilah kebenaran. Ikutilah kebaikan. Jangan ikuti orang benar, jangan ikuti orang baik. Kadang orang benar, orang baik itu bisa salah, bisa jahat. Tapi ikuti kebenaran dan kebaikan. Dan budaya akademik itulah 5 poin ini yang kita ikuti. Jangan ikuti dosen, karena dosen pun juga kadang ada yang khilaf tidak etis. Tapi ikutilah bagaimana etika itu. Bahkan nih teman-teman ya, saya buka sedikit ini jurnalnya. Di jurnal kita ada istilah, nah ini, publication ethic, etika publikasi. Di jurnal kita ada publikasi etik atau etika publikasi. Nah, ini etika. Jadi, apa itu etika publikasi? Nah, seperti ini. Nah, fair play. Jadi tidak ada kayak kayak saya punya orang dalam ini, pengurus jurnal ini. Lolosin saya dong jurnalnya dong buat tugas akhir. Nggak bisa. Bahkan kita ini mengecek ini aja itu nggak saling kenal. Misalkan si ada artikel, penulisnya nggak kenal sama yang menilai artikelnya. Si yang nilai artikel nggak kenal sama penulisnya. Itu saking benar-benar menjaga etika. Dan kalau etika itu di sini di jurnal ini apa tidak dijaga etikanya, publikasi etik ini tidak dijaga, sudah bisa jadi jurnal yang kita kelola ini secara ranking diturunkan atau mungkin diblokir oleh pemerintah karena tidak sesuai dengan etika. Ya meskipun ada saja yang lolos, tapi secara lingkungan akademik, etika itu nomor satu. Pakai AI, akal imitasi atau artificial intelligence. Boleh nggak? Boleh. Etis nggak? Nah, bagaimana cara supaya kita pakai AI yang etis? Ya kita jelaskan. Kalau kita ngerjakan tugas, makalah, kita jelaskan bagian mana yang menggunakan AI. Apa promnya, gitu kan? Tulis di bawahnya ada. Nah, makanya kalau di jurnal ini kita ada, boleh pakai AI. So, nggak ada yang larang nih. AI usage policy. Apa artinya AI usage policy itu? Kebijakan penggunaan AI. Boleh teman-teman pakai AI. Boleh. Nggak haram. Lapor sama saya kalau ada dosen yang mengharamkan AI. Lapor sama ketua STIU kalau ada dosen yang mengharamkan AI. Lapor sama Kaprodi sama wakil ketua kalau ada dosen yang mengharamkan AI. Kita datengin dosennya. Nah, nggak boleh mengharamkan AI. Ya, AI itu boleh. Tetapi ada penggunaannya. Tuh. Intinya apa di sini? Bahasa Inggris ya. Intinya apa? Intinya kalau teman-teman makalah pakai AI, ya bilang bagian mana gitu. Terus terang aja gitu kan. Misalkan saya menggunakan AI di bagian kesimpulan, saya menggunakan AI di bagian pendahuluan, promnya ini. Udah nggak akan dosen nggak akan, ini pakai AI langsung nilai jelek. Enggak. Itu kejujuran akademik. Itu malah akan mendapatkan poin plus. Ya. Daripada teman-teman ternyata ketahuan menggunakan AI tetapi tidak ngaku. Ini etika. Kemudian yang kedua adalah bertanggung jawab. Apa itu bertanggung jawab? Ya semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang teman-teman tulis Anda harus bertanggung jawab. Misalkan nih, ada unsur politik, ada unsur sara, ya. Ya Anda yang bertanggung jawab gitu. Penulis yang bertanggung jawab. Nah, ini dalam akademik. Ya. Saya nulis buku, di situ ada kesalahan-kesalahan, ya saya bertanggung jawab. Kemudian di situ ada apa namanya? Ada ternyata ketahuan plagiat, ya saya bertanggung jawab resiko. Ya teman-teman begitu juga kalau teman-teman ketahuan plagiat, ketahuan menggunakan AI tapi tidak ngaku, ya teman-teman harus tanggung jawab dengan resiko-resikonya. Ya bisa jadi tidak diluluskan mata kuliahnya. Bisa jadi nanti. Ya ini juga bertanggung jawab ini tidak hanya dalam tadi juga kayaknya sesi sebelumnya sudah disebutkan juga ya bertanggung jawab ya dalam culture DKM. Nah ini juga kita juga bertanggung jawab dalam akademik. Cuma contohnya bertanggung jawab ya Anda nulis tuh makalah untuk tugas kuliah. Ya, bertanggung jawabnya Anda gimana? Ya, Anda paham apa yang Anda tulis dan Anda jelaskan di depan kelas. Jangan sampai Anda tidak memahami apa yang Anda tulis itu tidak bertanggung jawab. Nah, tugas makalah. Wah, saya tidak tahu. Saya nulis punya orang, ngutip punya orang. Ya, nggak bisa. Harus tanggung jawab, harus tahu apa yang disampaikan. Itu bertanggung jawab. Yang ketiga, aktif. Aktif di sini ya, ya teman-teman aktif. Eh,
Aktif ya, keaktifan. Teman-teman bertanya, menjawab, tanya jawab. Nah, di kelas tuh aktif saja nanya, gitu kan? Jangan 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 apa ya? Jangan malu bertanya seperti jalan gitu. Yang malu-malu untuk bertanya, aktif saja bertanya. Ya, meskipun ujung-ujungnya, misalkan, Ustaz, saya nanyain nilai ke dosen kok dimarahin ya. Ya nggak apa-apa. Ya saya pribadi ya kalau ada yang nanya, ya saya akan, ya saya senang gitu kalau ada yang nanya. Berarti memang ada yang mengingatkan. Ya meskipun tidak semua dosen seperti itu. Aktif bertanya, tanya saja. Mengkritik misalkan, Ustaz, saya kok nggak sesuai dengan pandangan Anda. Ya tidak apa-apa. Namanya juga ya di mahasiswa seperti itu. Anda tidak wajib sami'na wa ta'na 100% sama dosen gitu. Seandainya Ustadz saya agak tidak setuju, silahkan disampaikan dengan etika. Nah, ini etis lagi. Nomor satu etis. Sampaikan dengan etika. Bukan apa-apaan ini, enggak gitu. Tapi Ustadz, maaf, saya ingin izin berkomentar. Sepertinya saya punya pandangan lain terkait hal tersebut gitu. Jadi modelnya seperti itu. Saya punya pandangan lain terkait hal tersebut. Jadi dari bacaan saya menemukan bla 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 bla. Nah, itu kira-kira bagaimana Ustadz? Nah, itu sangat baik. Nah, ketika perkuliahan atau nanti ketika diskusi menyampaikan hal itu sangat baik sekali. Keaktifan. Oke. Nah, kemudian yang keempat, objektif. Objektif. Ya objektif ini adalah penilaian. Kita dalam penelitian harus objektif. Sesuai data, sesuai fakta. Atau bisa dikatakan sebagai, ya kita jangan dulu mendahulukan praduga gitu kan. Jangan mendahulukan praduga dulu. Nah, ya kalau dalam hukum kan ada praduga tidak bersalah. Ya kita harus anggap orang-orang itu kertas putih nol gitu kan. Kalau dalam hukum kan gitu. Harus anggap semua orang itu tidak bersalah. Sebelum nanti kita temukan bahwa banyak bukti-bukti yang menjurus bahwa dia itu tersangka. Nah, itu objektif gitu kan. Nah, ini juga sama. Kita juga objektif dalam menilai. Ya kalau kurang ya kita katakan kurang. Nah, kemudian yang terakhir adalah ya ya kayak mengkritik pemerintah, kita objektif. Kenapa pemerintah seperti itu? Kita melihat apa kejadian lapangannya. Kadang kita hanya lihat di medsos gitu kan. Ya belum tentu itu benar juga gitu karena kita lihatnya hanya ya kalau misalkan omongan mouth by mouth, mulut dan ke mulut itu bisa saja objektif itu karena ya hadis juga kan dari mulut ke mulut kan. Quran juga kan awalnya dari mulut ke mulut sebelum ditulis kan. Nah, kalau dari mulut ke mulut dan yang meriwayatkannya atau yang komennya atau yang mulut ke mulutnya ini banyak orang kayak studi Al-Quran gimana sih bagus nggak? Oh ternyata banyak mulut yang kita dengar menyampaikan bagus studi Al-Quran ya berarti kan terpercaya gitu kan. Ya sama, hadis juga gitu, Quran juga gitu. Quran kenapa? Dia itu ketika sebelum ditulis itu harus harus benar-benar dari mulut ke mulutnya itu benar-benar banyak yang meriwayatkan, banyak yang bilang seperti itu ya karena riwayat. Itu objektif ya. Jadi teman-teman bisa dari mulut ke mulut yang banyak misalkan meskipun nih, misalkan tentang tentang kebijakan pemerintah A misalkan. Nah, ternyata banyak komen banyak mulut ke mulut yang menyampaikan bahwa jangan di medsos ya, medsos itu banyak, nah, media sosial itu banyak palsuan. Misalkan dari obrolan-obrolan tetangga, obrolan-obrolan orang-orang sekitar kita, itu banyak yang, oh, kebijakan ini bagus, kebijakan ini bermanfaat. Nah, itu berarti ya sama ilustrasinya seperti tadi Quran. Quran juga kan awalnya dari mulut ke mulut juga, gitu kan. Sehingga tertulis dan terjaga sampai sekarang. Oke, itu objektif. Yang kelima adalah konstruktif atau konstruktif membangun. Ini sebagai poin kritik kritik semuanya ya. Kalau teman-teman mengkritik gitu kan. Ini 5 poin ini bisa jadi landasan. Beretika, bagaimana mengkritik sesuai beretika, bertanggung jawab, tanggung jawab terhadap apa yang kritik yang kita sampaikan. Kalau itu kesalahan pada kita, kritiknya ya kita harus bertanggung jawab. Aktif, kemudian aktif ya, aktif itu ya tidak hanya aktif bertanya, tapi aktif mencari referensi. Tadi dijelaskan bahwa mahasiswa itu bisa belajar atau dia juga tidak belajar hanya di kelas, gitu kan ya aktif. Jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, harus aktif. Aktif mencari literasi sendiri, aktif mencari referensi sendiri, aktif membaca, aktif mengikuti kajian. Nah, itu harus aktif. Ya, teman-teman kalau lihat ya, beberapa mahasiswa ada yang benar-benar mahasiswa kayak siapa tuh yang rame itu di UI itu Fatimah ya. Ya, dia aktif di organisasi, aktif dalam membaca, aktif berdiskusi. Makanya kenapa ide-idenya atau segala kata-kata dan counter-counter yang dia sampaikan itu selalu ngena karena dia aktif, aktif membaca. Nah, ya kan lucu kan ada mahasiswa demo
Misalkan turunkan apa gitu, turunkan BBM atau apa gitu, turunkan presiden dan lain sebagainya, datang ke gedung DPR atau turunkan DPR, tapi tidak tahu apa yang dikritik, apa poin penting yang dikritik. Hentikan UU apa gitu, RUU TNI dan lain sebagainya, tapi nggak tahu apa yang dikritik. Itu kan lucu. Yang penting saya dapat nasi bungkus. Nggak bisa. Caranya gimana? Ya dia aktif, aktif bertanya, aktif mencari informasi. Kemudian setelah dapat informasi, dia objektif, menimbang-nimbang informasi, lalu konstruktif. Konstruksi itu apa konstruksi? Membangun, bangunan. Berarti membangun konstruktif itu. Membangun atau mengkritik sesuatu yang membangun. Memberikan kritik, memberikan pandangan yang membangun, konstruktif. Tidak menjatuhkan, itulah budaya akademik. Jadi teman-teman misalkan ada sidang skripsi. Sidang skripsi itu bukan untuk menjatuhkan mahasiswa, tapi untuk membangun mahasiswa agar kualitas tulisannya lebih baik. Anda presentasi di kelas, kemudian diberikan perbaikan-perbaikan oleh dosen koreksi. Itu konstruktif. Agar tulisan Anda, agar karya Anda, agar Anda pribadi itu bisa menjadi mahasiswa yang lebih baik. Nah, itu konstruktif. Nah, sama ketika kita mengkritik mengkritik apapun itu, mengkritik kampus misalkan, ya kita tidak silahkan teman-teman mengkritik studi dari Quran yang membangun. Kita tidak butuh solusi tapi kritik yang membangun. Membangun itu bagaimana? Apa indikator kritik yang membangun itu? Yaitu kritik yang mengarah kepada kebaikan yang itu bisa diperbaiki. Gitu. Yang sudah ya kita kadang kalau misalnya sekali mau pemerintah kan ramai ya, kalau mau kritik pemerintah itu tidak kita harus dikasih solusi. Ya memang seperti itu karena memang terkadang eh, solusi itu bisa menjadi salah satu alternatif ya meskipun tidak tidak tahu ya apakah nanti dilakukan atau tidak ya setidaknya ada solusi. Ngapain nyari solusi kan itu tugas pemerintah. Iya, kita sebagai rakyat sebagai yang dalam budaya akademik itu konstruktif itu sebagai bagian dari kritik gitu atau bagian dari penyampaian harus konstruktif. Makanya kita nanti dosen memberikan penyampaian-penyampaian, perbaikan-perbaikan ketika teman-teman melakukan penelitian atau melakukan hal-hal yang lain sebagainya di kelas itu adalah bagian dari agar membangun dan memperbaiki teman-teman. Jadi tidak tidak hal-hal yang tidak bisa diperbaiki gitu. Maksudnya gitulah. Ya, misalkan, ih kamu jelek gitu. Ya itu nggak bisa diperbaiki. Mau operasi plastik gitu kan? Nggak bisa. Gitu. Nah, itu tidak konstruktif. Maka konstruktif itu seperti coba tulisan ini. Nah, jadi nggak juga ketika dia punya tulisan, kok kamu otaknya gini banget sih, otaknya belet banget, IQ jongkok kamu ya. Nggak gitu, itu nggak konstruktif. Nah, kalau ada dosen yang seperti itu, ya itu tidak konstruktif. Silakan Anda tidak sukai tidak apa-apa. Tapi dosen yang konstruktif adalah ketika dia langsung ke substansinya, memberikan apa yang salah di situ. Jadi tidak langsung, kamu IQ jongkok ya, sudah saya kasih tahu gini 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 gini. Sudah saya susah untuk ngurusin kamu, dah kamu IQ jongkok. Alhamdulillah di Studi nggak ada. Meskipun secara ya mungkin secara akademik agak kurang, tapi tidak pernah dari dosen Studi yang di dosen Studi Al-Quran ya yang yang keluar kata-kata tersebut. Ya Alhamdulillah kita di Deki ini, Masya Allah ya, di Studi Deki ini mungkin teman-teman bisa dengar dari eh, apa namanya testimoni dari teman-teman atau dari senior-seniornya. Anda tidak mungkin misalkan, oh ini dosen hanya masuk 2 kali selama pertemuan gitu. Kalau saya dulu kuliah sering banget ketemu sama dosen yang cuma masuk 3 kali, dosen yang ketemu cuma masuk 2 kali, bahkan nggak pernah masuk sama sekali gitu kan. Tiba-tiba UTS, tiba-tiba UAS nggak pernah masuk, tiba-tiba ngasih UTS, ngasih UAS kan kurang ajar kayak gitu kan. Ya saya kadang suka menemukan dosen yang seperti itu, tapi alhamdulillah teman-teman di Studio Al-Quran tidak ada dosen-dosen yang seperti itu. Jadi teman-teman ketika bertanya juga aktif, bahkan kalau saya pribadi teman-teman bertanya malam-malam saya jawab, di luar jam kerja saya jawab meskipun tidak semua dosen setiu seperti itu ya. Ada yang memang memprioritaskan keluarga gitu. Tapi kalau saya pribadi ya kalau saya sedang pegang HP dan bisa jawab ya saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab ya saya nggak jawab gitu aja. Tapi saya tidak langsung ini gue malam-malam nggak tahu waktu kamu nggak gitu. Meskipun ada dosen studi Al-Quran yang seperti itu emang itu etika gitu kan. Teman-teman harus tahu jam kerja, jam karena mungkin ada dosen yang memprioritaskan keluarga di luar jam kerja gitu. Ya saya bukan tidak memprioritaskan, saya juga memprioritaskan. Cuma ketika saya megang HP ya saya akan jawab jika mampu. Kalau tidak ya saya bilang tolong ingatkan lagi besok gitu. Itu ya. Oke, jadi tidak langsung serta-merta langsung. Itu mungkin yang bisa disampaikan ya. 5 poin ini harus dihafal, etis, bertanggung jawab, aktif, objektif, konstruktif. Jadi ada 5 budaya akademik dan 5 culture budaya
DKM yang harus teman-teman sudah hafal. Ini dan tidak hanya hafal, jangan dihafal saja, bahayanya. Diterapkan, diaplikasikan dalam kegiatan-kegiatan akademik di STU Darul Qur'an. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini ada beberapa kata-kata dari, nanti ini saya share aja ya, karena banyak juga. Nah ini pokoknya mahasiswa jangan kupu-kupu ya. Nah, karena presentasi di kelas itu kadang ngalor ngidul gitu kan nggak jelas. Nah, terus kadang dosennya juga beda pikiran, beda pandangan gitu. Kadang teman-teman kalau di kelas saya yakin pasti didikte sama dosennya. Dosennya pengen apa kiranya ya, ya teman-teman akan A semua gitu. Nggak enak juga. Terus mau bertanya waktunya terbatas. Tapi kalau diskusi di luar kelas itu akan membuka seluas-luasnya kesempatan-kesempatan teman-teman untuk berdebat gitu. Pokoknya rame kalau diskusi di luar kelas itu. Ya nanti teman-teman akan ya saya akan share beberapa link, link apa? Link link ini ya. Nanti teman-teman akan saya share beberapa link diskusi-diskusi di komunitas yang mungkin teman-teman akan lihat, wih ramai juga ya gitu kan. Nah, itu. Nanti ya sering juga mahasiswa studi Al-Quran rame-rame gitu. Tetap ikut nimbrung gitu. Ada beberapa mahasiswa hybrid ini gitu kan. Bukan mahasiswa reguler ya. Karena kita online gitu kan. Jadi bisa diikutin oleh semuanya itunya apa? Diskusi online-nya, kajian online-nya. Jadi karena online teman-teman bisa ikut nimbrung malah bertanya dan lain sebagainya. Nah, dan itu gratis. Nanti setiap malam Kamis saya kasih itu linknya. Kita ada komunitas yang saya juga kelola itu setiap malam Kamis. Bahkan ada yang dari luar negeri. Silakan kalau teman-teman mau nanya ke profesor-profesor luar negeri, gitu kan. Silakan tanya tapi pakai bahasa Inggris ya. Oke, ini ada quotes dari Pak Mahfud. Ada dua hal menurut mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi menjadi baik, yaitu norma akademik dan budaya akademik. Ya, kalau norma akademik itu kayak tadi tuh, kuliah harus 75%, kuliah itu nanti kalau di bawah 70% nggak boleh ikut ujian. Nah, banyak yang bagus norma akademiknya karena dia kehadiran oke, tugas oke. Tapi kata kata Pak Mahfud gimana? Tapi hanya takut kepada norma gitu kan. Jadi banyak yang lulus, namun masih banyak orang yang lulus dengan norma akademik baik, tetapi tidak terlalu baik karena dia tidak terbiasa dengan budaya akademik. Maksudnya tidak terlalu baik gimana? Ya udah secara formal dia lulus tapi skripsinya ya skripsinya hanya formalitas, dia ngejoki, tugas-tugas ngejoki, formalitas, jadi tidak ada ilmu yang masuk. Nah, hanya takut pada norma kalau kata Pak Mahfud MD ya. Budaya akademik adalah kegiatan-kegiatan yang tidak terikat dengan nilai dan kelulusan seperti seminar bela negara yang dilakukan di kampus-kampus, diskusi-diskusi yang dilakukan oleh mahasiswa. Ini adalah quotes dari Pak Mahfud MD. Oke, sekarang silahkan buat milestone sendiri bagaimana teman-teman akan bertindak. Karena bagaimanapun dari budaya akademik, program akademik itu nanti akan mengarahkan apa yang what's next. Setelah kuliah ini teman-teman mau jadi apa? Ada beberapa mahasiswa yang Ustadz, saya mau studi lanjut. Oke, berarti sekarang studi lanjutnya mau apa? Saya studi lanjutnya benar-benar mau S2. Saya mau benar-benar pakai beasiswa. Oke, berarti teman-teman kamu harus punya portofolio, harus punya karya tulis. Mau itu esai mau itu artikel ilmiah, harus punya karya tulis. Terus nanti ujiannya apa? Ujiannya bahasa Arab. Berarti kamu harus bisa baca kitab. Dan itu nggak bisa hanya persiapan dari semester 7. Kebanyakan sudah saya dadar, sudah saya benar-benar kayak ada kemarin saya mau mau S2 di apa double degree. Jadi 1 tahun di Depok di UI 3 Universitas Internasional Islam Indonesia, satu lagi di Birmingham di Edinburgh. Saya ingin dua itu. Oke, ya kamu harus punya ini bahasa Inggrisnya gini. Kita kita gembleng dari semester 3 atau bahkan gembleng dari awal-awal masuk, gitu kan? Karena nggak bisa kita cuma saya persiapan satu tahun dari semester 7 nggak bisa. Karena bikin portofolio punya artikel punya ini. Bahkan banyak juga yang dia tidak pernah ikut diskusi ketika dia ternyata tiba-tiba studi lanjut ya. Maksud tiba-tiba tuh dia nggak ada rencana, tiba-tiba studi lanjut. Kaget. Banyak yang dia tidak ketahui. Ternyata saya kuliah ini cuma gini-gini aja ya. Pas S2, oh banyak banget yang nggak saya ketahui. Nah, jangan sampai menjadi orang yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan Baik, teman-teman. Masya Allah. Kami ucapkan jazakumullah khairan pada Ustaz Fikri atas pemaparan materinya. Dan luar biasa ya penyampaian beliau dan mudah-mudahan budaya akademik mahasiswa ini bisa kita terapkan nantinya saat dalam berkuliahan. Baik, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab dan karena waktunya terbatas, kami buka dari satu pertanyaan bagi Ustadz Ustazah yang ingin bertanya, silakan mengangkat
mengangkat raise hand atau bisa langsung lewat chat. Silahkan. Dan sebelum bertanya, silakan memperkenalkan nama dan asal daerah terlebih dahulu. Baik, kepada Ibu Irma, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya Ustaz. Ya, Ibu. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah ada hubungannya antara budaya akademik dengan karakter seseorang? Jadi ketika semakin tinggi ilmunya dia gitu, apakah bisa menurunkan rasa ego atau merasa diri lebih dari orang lain gitu? Karena ada beberapa yang saya temui gitu, dia sudah PhD, sudah S3 gitu ya, tapi sifat karakternya masih belum berubah. Apakah ini tidak apa budaya akademiknya tidak masuk ke dalam dirinya? Itu saat jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini berapa pertanyaan ini? Moderator, ada lagi yang nanya tuh. Satu pertanyaan Ustaz, karena waktu Oke, terbatas. ya, oke nanti boleh WA aja ya, Pak Ya, Amin ya. bisa lanjutkan diskusi lewat Ya, WhatsApp nanti. saya nanti menyampaikan ke panitia nanti saya jawab gitu. Oke, untuk Bu Irma, ya tadi ya ada norma atau program akademik, ada budaya akademik. Yang PhD itu oke lah dia memenuhi norma akademik karena sudah mencapai PhD atau doktoral. Tetapi ada yang namanya budaya akademik dan budaya akademik ini memang tidak semua PhD atau guru besar pun punya. Bahkan guru besar pun ada yang ngejoki loh gitu kan. Tapi guru besar juga ada yang ngejoki. Ini lah mirisnya di Indonesia. Jadi memang kalau kita benar-benar menjaga budaya akademik, ya perguruan tinggi atau mungkin pendidikan di Indonesia, pendidikan tinggi bahkan pendidikan di Indonesia akan maju gitu. Kenapa pendidikan Indonesia tidak pernah maju? Karena memang tidak ada budaya akademik gitu. Dia udah sistem begitu. Jadi memang kita perlu sekali budaya akademik dan kenapa kita kenalkan di sini? Karena tidak banyak budaya akademik dikenalkan di kampus-kampus. Nah, mereka hanya tahunya oh nggak boleh plagiat, oh nggak boleh pakai AI gitu. Mereka hanya tahunya itu, tapi tidak tahu bahwa ada budaya akademik yang perlu dijaga, yang itu membentuk karakter seseorang. Nah, termasuk ya mungkin kalau saya pribadi ya belum pernah menemukan profesor guru besar yang benar-benar ketika berbicara itu sombong. Sombong artian di sini dia punya ilmu tinggi sehingga menyalahkan kayak langsung menjudge. Salah kamu itu. Nggak. Kecuali memang benar-benar salah ya. Maksud salah itu ada beberapa dosen yang memang guru besar yang menjadi dosen saya itu yang benar-benar mengatakan salah itu kalau benar-benar metode yang dipakai salah gitu. Langsung dia belak-belakan salah ada yang seperti itu. Ini salah ini nggak gini gitu. Atau analisisnya salah, pembacaannya salah. Misalkan Prof. Quraisy bilang apa di tafsirnya kita bilangnya yang lain. Nah, itu salah. Ya memang benar. Berarti kita kan tidak integrit, tidak etis berarti di situ. Kita tidak menyatakan. Jadi kita isnadul qaul ila ghairi qailihi gitu. Kita menyandarkan perkataan kepada orang yang tidak mengatakannya. Itu kan fitnah namanya. Nah, ya wajar disalahkan oleh profesor gitu. Tapi saya tidak pernah melihat bahwa ada profesor ketika jadi pembicara yang bilang sudah ikuti aja kata saya gitu kan. Pokoknya saya sudah profesor, saya pasti benar, tidak ada. Bahkan sering saya melihat mendengar profesor itu yang ya kita sama-sama belajar, padahal udah guru besar, sama-sama belajar. Kita yang belajar, Prof, gitu. Ya, jadi memang budaya akademik ini kalau benar-benar disosialisasikan dengan baik, itu akan benar-benar mengakar pada tubuh seseorang. Tapi ketika tidak disosialisasikan, itu akan sulit mengakarnya. Makanya kenapa di studi Al-Quran ini kita sosialisasikan agar bisa mengakar ke setiap mahasiswa dan dosen yang ada di studi Al-Quran. Mungkin itu. Terima kasih pertanyaannya ya. Baik, terima kasih pada Ibu Irma pertanyaannya dan Ustaz Vicky atas penjelasannya. Baik, dikarenakan waktu terbatas, kami mengucapkan jazakallahu khairan kasiron pada Ustaz Vicky atas materi yang telah disampaikan. Dan bagi Ustadz Ustazah diharapkan juga mengingatkan kembali agar diisi link absensinya serta mengupload hasil resumnya. Dan bagi Ustadz Ustazah yang ingin melanjutkan diskusi dengan Ustadz Vicky, bisa chat mentor masing-masing untuk meminta nomor beliau atau nanti akan di-share dengan pada mentor. Baik,
Saya selaku moderator sama Anda Vito Diputra Nugraha mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Insya Allah kita akan melanjutkan sesi materi selanjutnya dan terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Nah, Ustaz. Syukran, Ustaz. Wah. Oke, boleh silakan dimulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan PBAK Stiu Darul Quran tahun 2026 meskipun secara daring. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Oviana sebagai moderator yang akan memandu jalannya sesi acara hari ini dengan materi yang penting yaitu pedoman akademik dan kurikulum IAT Stiu Darul Quran. Materi ini akan membantu teman-teman semua dalam memahami sistem pendidikan, struktur perkuliahan, dan hingga menyelesaikan studi dengan baik di kampus tercinta kita ini. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dosen kita, Ustadz Anas Mujahidin, MAG. Beliau lulusan S2 Magister Agama dengan konsentrasi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saat ini menjadi dosen ilmu tafsir dan peneliti dalam bidang ilmu Al-Quran dan Tafsir. Tempat tanggal lahir beliau Sumbawa 16 Mei 1990. Alamatnya Pesantren Darul Quran Mulia Gunung Sindur. Pendidikan Fakultas Usuluddin PTIQ Jakarta tahun 2014. Magister IAT PTIQ Jakarta tahun 2017. Keahlian beliau menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, dan mengajarkan Al-Quran. Penguasaan bahasa beliau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Pengalaman beliau dosen ilmu tafsir, peneliti ilmu Al-Quran dan tafsir, dan pengasuh rumah tahfiz. Sebelum kita mendengarkan pemaparan dari beliau, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua. Wajib menyalakan kamera atau on cam selama materi berlangsung, kecuali ada kendala teknis tertentu. Silakan sampaikan melalui chat. Memohon untuk menonaktifkan mic agar tidak mengganggu jalannya materi. Silakan semuanya menyiapkan alat tulis atau catatan untuk mencatat poin yang penting selama materi berlangsung. Baik, beliau akan menjelaskan secara menyeluruh tentang visi dan misi kampus, profil program studi, sistem perkuliahan, kurikulum, proses pembelajaran, hingga penilaian akademik. Silakan disimak dengan baik karena informasi ini akan menjadi bekal penting dalam perjalanan akademik teman-teman semua. Bila ada pertanyaan, silakan dicatat terlebih dahulu dan akan kita buka sesi tanya jawab setelah materi selesai. Kepada Ustadz Anas Mujahidin MAG, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada saudari moderator ya, Oviana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Sebelumnya
Suara saya jelas ya? Jelas Baik, Ustaz. Ustaz. baik. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini, eh, pada sesi yang ketiga, kita akan sama-sama menyimak tentang eh, perkuliahan dan tentang keakademikan di kampus kita ini. Tapi sebelumnya, eh, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia PBAK yang sudah memberikan waktu untuk menyampaikan materi ini. Eh, Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang kita dengar, ya bisa kita simak dengan baik, bisa kita catat begitu ya, supaya proses pembelajaran kita atau proses studi kita selama kurang lebih 8 semester ini berjalan dengan baik dan tidak ada yang sampai semester 9 semester 10. Baik, saya izin share screen ya. Em, ini dia. Sudah terlihat teman-teman sekalian? Sudah Ustaz. Oke, kalau sudah terlihat. Baik. Eh, Peta jalan akademik mahasiswa ini disampaikan pada acara pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan 2026. Ini juga saya sampaikan di eh, teman-teman yang reguler gitu ya. Karena sejatinya antara reguler maupun yang program mandiri karyawan itu sama saja, tidak ada bedanya. Sama-sama SKS-nya sama, akan menempuh pendidikan selama 4 tahun, dosennya juga sama, hanya yang berbeda adalah harinya. Kalau teman-teman reguler itu kuliahnya dari hari Senin sampai hari Jumat, maka teman-teman karyawan dan hybrid kuliahnya dari malam Jumat sampai hari Sabtu, 2 hari saja. Oke, dan kegiatan ini pengenalan budaya akademik. Nah, ini ada kata-kata akademiknya berarti berkaitan dengan perkuliahan. Tentu materi ini sangat krusial sekali ya bagi kita selaku mahasiswa baru. Oke, dari sisi keakademikan, ketika antum-antum ini menempuh pendidikan di STIU sampai 8 semester sampai nanti menjadi alumni, ada minimal 5 profesi yang bisa teman-teman ini kembangkan begitu ya. Setelah mengambil mata kuliah atau setelah menerima materi-materi perkuliahan di STIU. Profil yang pertama itu adalah sebagai seorang akademisi. Akademisi itu ya sebagai dosen, peneliti, ya sebagai dosen, ya dosen nanti bisa lanjut S2, bisa lanjut S3, bahkan bisa sampai guru besar. Ya di Indonesia sendiri banyak sekali guru besar dalam bidang ilmu keagamaan, khususnya ilmu tafsir. Terakhir tahun 2026 itu ada guru besar tafsir Maqasidi. Oh ternyata tafsir spesifik sekarang sudah bisa di SK-kan atau diangkat untuk menjadi guru besar, menjadi profesor. Ya, berarti spesialisasinya itu hanya di tafsir Maqasidi. Nah, itu eh, bisa begitu. Maksudnya seorang sarjana agama bidang ilmu Al-Quran dan tafsir itu bisa menjadi profesor atau guru besar. Kemudian dia juga bisa menjadi guru agama, pembina asrama, dan pimpinan pesantren. Kemudian bisa menjadi content creator atau seorang penulis, yaitu profil profil kita ya konten kreator, tentu konten kreator keagamaan. Sekarang kan di era digital yang sangat masif sekali ini, banyak sekali kita menemukan konten-konten keislamaan, keagamaan, sorry, konten-konten keagamaan yang
Mungkin yang menyampaikan itu dia dapati dari AI, dia dapati dari membaca sekilas misalkan. Kredibilitasnya tidak kita ketahui. Nah, harapannya nanti ketika antum-antum semua sudah menjadi alumni dan memilih menjadi seorang penulis atau konten kreator, penjelasan-penjelasan yang disampaikan itu ada dasarnya begitu. Penjelasan-penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an itu ada dasarnya. Eh, Kemudian disingkat menjadi sebuah video pendek. Itu yang sekarang banyak digemari. Atau sebagai penulis, kemudian bisa sebagai peneliti, dan bisa juga sebagai penyuluh agama dan sebagai pendakwah. Nah, itu ada 5 profil alumni eh, yang akan kami bantu ya dengan struktur kurikulum untuk mendukung profil tersebut. Kemudian identitas prodi kita, gelar yang akan kita dapati adalah gelar sarjana agama, gelar akademiknya adalah sarjana agama. Kemudian status akreditasi saat ini masih baik. Insya Allah mohon doanya tahun depan kita akan mengadakan reakreditasi. Mudah-mudahan setelah ada reakreditasi terjadi peningkatan kualitas begitu ya, peningkatan akreditasinya. Ya bisa ke baik atau bisa ke baik sekali atau mungkin tidak menutup kemungkinan menjadi unggul begitu ya. Kemudian durasi studi minimal 4 tahun, maksimal 7 tahun. Ya mudah-mudahan tidak ada yang lebih dari 4 tahun ya. Kalau 7 tahun berarti udah sampai semester berapa tuh? Semester 14 ya. Waduh, itu kalau sudah sampai semester 14 itu jadi apa? Donatur donatur tetap berarti itu. Selama 14 semester dia bayar SPP padahal dia tidak pernah kuliah. Karena argonya tetap jalan itu, teman-teman. Jadi jangan dikira tidak kuliah, tidak bayar. Itu tidak seperti itu. Kalau di dunia ya di kampus kan begitu ya, walaupun dia tidak masuk, tapi SPP-nya walaupun meskipun hanya setengah begitu, tapi kan tetap jalan tuh argonya. Oke. Beban studinya ada 144 SKS. Jadi nanti teman-teman baru bisa diwisuda kalau sudah memenuhi 144 SKS yang disebar ke 8 semester perkuliahan. Berarti nanti eh, satu semester itu bisa 20 sampai 24 SKS. Nah, 20 sampai 24 SKS. Mata kuliah atau perkuliahan yang paling banyak SKS-nya itu adalah tentu tugas akhir ya atau skripsi. Kemudian ada di kampus kita ada satu jurnal yang sudah terakreditasi oleh Kementerian di Kemendikti yaitu Jurnal Ulumul Quran dengan nilai akreditasi sampai ranking 4. Nah, Sinta 4 kalau di rumpun ilmu Al-Quran dan Tafsir itu masih sedikit ya jurnal-jurnal yang terakreditasi di Sinta 4. Nah, mudah-mudahan tahun depan atau ke depannya rankingnya terus menaik nih. Sehingga hasil karya teman-teman itu baik artikel, makalah maupun skripsi nanti bisa dipublikasikan di jurnal kita. Yang tentu kalau sudah Sinta 3 pembacanya itu sudah bukan orang Stiudeki lagi, tapi pembacanya itu bisa orang UIN Jogja, UIN Makassar, UIN semua semua apa akademisi akan banyak melirik begitu. Nah, itu kan manfaatnya amal jariah kita sungguh sangat luar biasa sekali. Oke, eh berikutnya, nah ini mungkin untuk visi misinya saya rasa materi pertama sudah disampaikan oleh ketua ya. Tapi saya hanya mereview sekilas saja, menghasilkan lulusan ilmu Al-Quran dan tafsir yang unggul dalam pengkajian, pengembangan, dan implementasi nilai-nilai universal Al-Quran dalam bidang pendidikan berbasis maqasidul Quran. Nah, kata kuncinya ada di sini nih, pengkajian, pengembangan, dan implementasi nilai-nilai universal Al-Quran dalam bidang pendidikan. Ya, kenapa dalam bidang pendidikan? Karena eh, apa? Setelah kita lulus, ya.
tahu struktur kurikulum mata kuliah kita ini, ya tentu kita akan menjadi seorang pendidik begitu ya. Seorang pendidik yang bisa menularkan ilmunya kepada peserta didiknya. Ya, peserta didiknya itu tidak mesti di bangku sekolah ya, bisa di majelis taklim, bisa di asrama, dimanapun. Nah, itu kenapa dalam bidang pendidikan dan berbasis maqasidul Quran supaya berbasis maqasidul Quran supaya kajian kealquranan kita, kemudian pengembangan pola pendidikan, metode pendidikannya itu bisa diimplementasikan di mana dan kapan kita sampaikan. Mungkin ketika kalian lulus nanti 4 tahun ke depan, Indonesia sudah berubah, sudah jauh berubah lagi daripada saat sekarang. Nah, itu kan tentu perlu penyesuaian-penyesuaian. Itu yang dimaksud dengan maqasidul Quran. Oke. Nah, ini kita masuk ke eh, semester ya. Arsitektur waktu dan sistem perkuliahan. Di sini ada anatomi 1 semester. Kita 1 semester itu ada 16 pertemuan. 14 pekan efektif, 2 pekan ujian. Jadi dari pekan 1 pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 itu perkuliahan efektif, materi dan sebagainya. Masuk pekan ke-8 itu ada UTS. Lanjut lagi pekan ke-9 sampai sampai pertemuan ke-15 itu perkuliahan efektif lagi. Pekan ke-16-nya adalah apa namanya? UAS. Untuk teknis UASnya seperti apa mungkin akan dijelaskan oleh Pak Kaprodi nanti ya di Stadion Jenderal khusus untuk yang karyawan. Kemudian aturan aturan sistem. Nah, di kampus kita ini masih menerapkan sistem paket ya. Artinya struktur mata kuliah per semester telah dirancang terpadu oleh prodi untuk memastikan kesinambungan belajar. Jadi berbeda dengan kampus-kampus yang lain. Kalau kampus-kampus yang lain itu mungkin bisa mengambil mata kuliah di semester 4 ditarik ke semester 3 misalkan. Mata kuliah di semester 6 ditarik ke semester 3 misalkan. Ya kalau di kampus eh, lain kan bisa ya, tapi kalau di kita masih belum bisa. Jadi kita itu sudah memetakan semester 1 mata kuliahnya ini, semester 2 mata kuliahnya ini, semester 3 dan seterusnya. Jadi tidak ada istilahnya pengisian RKS, mungkin pada pengisian RKS tapi dilakukan oleh staf kami karena masih sistem paket. Kemudian beban kelulusan. Nah, mahasiswa harus menuntaskan 144 SKS seperti yang saya sudah sampaikan tadi untuk mencapai gelar SAG. Kalau ada pertanyaan disimpan dulu ya, dicatat dulu supaya nanti eh, selesai penjelasan baru kita ada sesi tanya jawab. Kemudian ekosistem kurikulumnya berbasis kompetensi. Ada 3 kelompok mata kuliah sebenarnya. Ada mata kuliah wajib nasional, ada mata kuliah wajib institusi, ada mata kuliah wajib prodi. Nah, mata kuliah wajib nasional ini yang pasti ada di seluruh program studi yang ada di kampus seluruh Indonesia. Apa itu? Ada Pancasila, ada kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Nah, jadi 3 mata kuliah ini akan ada di 1 semester, ya. Apakah di semester 1 atau semester 2 nanti akan disampaikan oleh pada saat Stadium Jenderal ya. Itu itu akan ada nih Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia. Sehingga nanti kalau misalkan teman-teman lah kok kita belajar Pancasila bukannya udah pernah dipelajari, kok belajar bahasa Indonesia bukannya pernah dipelajari. Tidak seperti itu. Mungkin pembelajaran atau materi bahasa Indonesia, materi Pancasila, materi kewarganegaraan tentu akan berbeda dengan materi yang ada di perkuliahan dibandingkan dengan materi-materi di sekolah dulu gitu ya. Seperti itu. Kalau di sekolah mungkin kita hanya sekedar mengetahui saja, tapi kalau di kampus sampai kepada bagaimana menerapkannya, landasan filosofisnya dan seterusnya.
atau sistem kenegaraannya bagaimana, ya, itu dipelajari. Kemudian ada mata kuliah wajib institusi, ini yang warna oranye. Itu adalah mata kuliah umum yang menjadi pendukung daripada mata kuliah keilmuan kita. Di antaranya ada ilmu tauhid. Ya, kalau dilihat dari apa namanya, sekilas begitu ya. Ini kan tidak ada kaitannya dengan ilmu Al-Quran dan tafsir. Tapi karena dia sifatnya sebagai pendukung, ya, kalau kita hubung-hubungkan pasti akan nyatu begitu ya. Nah, ini ada contoh ya, eh, mata kuliah ilmu tauhid, mata kuliah sejarah peradaban Islam, Sirah Nabawi, itu di antara mata kuliah yang wajib institusi. Kemudian kelompok yang keempat, mata kuliah keahlian. Sebenarnya mata kuliah institusi, mata kuliah STU ini sama nih. Dia mata kuliah keahlian. Itu fokus ilmu Al-Quran dan tafsir. Kita pelajari tafsir maudhu'i, kita pelajari tafsir muqaron, kita pelajari tafsir ayat-ayat pendidikan, tafsir ayat-ayat muamalah, metodologi tafsir, kemudian ada maqasidul Quran dan lain sebagainya yang berkaitan dengan keahlian kita. Itu semua ada di mata kuliah keahlian. Nah, mata kuliah keahlian ini mengambil porsi terbanyak dari seluruh mata kuliah yang ada di STIU. Kalau bisa dipersentasekan, mata kuliah wajib nasionalnya itu 2%, ya. Kemudian mata kuliah institusinya itu hanya eh, 30 sampai 35%. Nah, sisanya itu adalah mata kuliah keahlian. Dan mata kuliah keahlian ini akan kita dapati dan kita berikan di semester 3 ke atas. Nah, sehingga di semester-semester awal ini kita mempelajari mata kuliah wajib nasional dan mata kuliah institusi terlebih dahulu. Begitu. Oke, itu untuk struktur mata kuliahnya. Kemudian untuk model pembelajaran. Model pembelajarannya adalah active learning, yaitu mahasiswa sebagai subjek belajar yang kreatif dan mandiri. Jadi sudah tidak ada lagi dosen ceramah dari awal sampai akhir. Itu tidak ada. Jadi nanti dosen itu apa? Afwan Ustaz, nggak ada suaranya. Lihat atau dipanggil siapa yang oh, suara saya putus-putus atau Tadi Nggak ada Ya, Ustaz. tadi hilang sempat tadi, hilang Ustaz. Ustaz. oh, Afwan. Sekarang udah mulai bagus ya? Oh, sudah Ustaz. Oke, baik. Nah, makanya nanti ketika perkuliahan, karena model pembelajaran kita active learning, yang mana active learning itu adalah dosen selalu berinteraksi, mungkin pengantar dosen itu hanya 10 sampai 15 menit pertama saja, selanjutnya diskusi. Baik diskusi antar mahasiswa maupun diskusi antar dosen. Sehingga ketika belajar atau ketika kuliah, kameranya harus aktif. Karena dosen itu akan ngacak manggilnya. Misalkan, gimana nih Bu Rika Nurjana pendapatnya tentang ayat ini. Nah, kan repot kalau nanti Bu Rikanya tiba-tiba dipanggil, terus kameranya lagi off, misalkan, ya kan kelabakan nanti ditulis apa 1-2 menit tidak ada jawaban, sama dosanya nanti dianggap tidak hadir, gitu ya. Jadi mengaktifkan kamera itu bukan hanya sebagai takzim kita terhadap pembelajaran perkuliahan, tetapi juga sebagai bentuk model pembelajaran kita nanti. Itu. Makanya ketika perkuliahan di hari Sabtu yang hybrid,
Ya kalau sebisa mungkin selalu luangkan waktu khusus untuk belajar begitu ya. Hal-hal kecil seperti kegiatan-kegiatan yang lain yang mungkin bisa ditunda, ya ditunda saja begitu. Oke, berikutnya. Nah, ini siklus eksekusi dan penilaian semester prakuliah. Nah, ini sudah masuk dalam masa-masa prakuliah dan persiapan. Ya, ini sudah mulai masuk persiapan. Kemudian pelaksanaan perkuliahan pekan 1 sampai pekan 7. Kemudian ada UTS di pekan ke-8. Lanjut lagi pelaksanaan perkuliahan dari pekan 9 sampai 15. Kemudian diakhiri dengan UAS. Seperti itu. Nah, nilai akademik untuk semester itu diambil dari nilai UAS, nilai UTS, keaktifan harian, tugas mandiri atau terstruktur, dan kehadiran. Kehadiran tidak ada di dalam bagan ini karena dia menjadi syarat wajib atau syarat mutlak. Jadi nilai semester 1, 2, dan seterusnya itu akan diakumulasikan dari nilai UAS, nilai UTS, keaktifan, aktif berdiskusi, ya, atau bersuara, dan bersuaranya tidak hanya pas ketawa saja misalkan. Tapi dia berani untuk menyampaikan pendapat atau argumen atau mungkin mengkritisi. Dan tugas, ya, biasanya ada tugas makalah dari dosen yang untuk dipresentasikan atau tugas artikel, ya, tugas harian. Misalkan sebelum masuk ke materi pekan ketiga, mahasiswa diharapkan untuk membaca buku ini dari halaman sekian sampai sekian. Nah, dia akan mendapatkan nilai kalau dosennya. Oke, baik tugas mandiri maupun tugas yang berkelompok ya. Kemudian itu untuk penilaian. Nah, ini peta kurikulum tahun pertama, fase pondasi, semester 1 dan semester 2, 30 sampai 35 SKS. Itu ada beberapa mata kuliah dasar yang kita dapati di semester-semester awal ya. Ada bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sorof, nahu, pengantar ulumul Quran, pengantar ulumul hadis, ilmu tajwid, tahsin. Kemudian ada manajemen halakoh, manajemen pembinaan asrama, integrasi Islam dan sains. Ada lagi wawasan kebangsaan ya tentang tadi wajib nasional ya pendidikan kewarganegaraan Pancasila. Nah, ini semua kita dapati dan kita pelajari di semester 1 dan semester 2 atau di tahun pertama perkuliahan. Kemudian lanjut ke tahun keduanya ya, naik. Jadi tadi fondasinya, nah sekarang kita bangun dinding-dindingnya dengan mata kuliah metodologis. Ada tafsir, metodologi tafsir, ada tafsir maudhu'i, tafsir muqaron, living Quran, kuantitatif, penulisan artikel ilmiah. Ada juga kajian-kajian tafsir, pengenalan terhadap kitab-kitab tafsir ya. Tidak hanya yang dari Timur Tengah tetapi juga dari Indonesia, dan tidak hanya tafsir-tafsir klasik tetapi juga tafsir-tafsir kontemporer. Ada tafsir ayat sosial, tafsir ayat ilmiah, Hadiroh ya, ada tauhid, usul fiqh, kemudian ada linguistik tingkat lanjut ya mengenai balaghatul Quran, tentang ijazul Quran dan fahmul hadis. Nah, setelah terbangun semuanya, sudah penguatan pondasi dan dinding-dindingnya sebagai metodologinya, maka di fase yang ketiga yaitu adalah fase analisis kritis. Itu kan pondasinya sudah kuat, itu sudah sudah banyak berkenalan dengan kitab-kitab tafsir dan sudah cukup terbuka dengan pendapat-pendapat para mufasir yang beragam, sehingga tidak terlalu tidak taklid terhadap satu penafsiran. Nah, maka di fase yang ketiga atau tingkat ke tahun yang ketiga itulah fase analisis kritis. Di sini mulai mempelajari analisis teks tafsir. Jadi kita baca teks tafsir langsung, kita cari poin-poin yang ada di tafsir-tafsir tersebut terhadap beberapa kasus, misalkan diangkat satu kasus contoh, lalu kita analisa. Kemudian ada studi Quran kontemporer, ada mazhabut tafsir, ada qawaidut tafsir, ada tafsirat pendidikan, manajemen kelas Al-Quran. Tadi ya supaya ya berbasis
berbasis pendidikan demi tujuan tadi untuk menyiapkan guru-guru agama, maka diperlukan juga mata kuliah manajemen kelas Al-Quran. Kemudian ada filsafat dan interkoneksi keilmuan, ya interdisipliner. Jadi kita tidak hanya mengaitkan Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan fikih, tetapi kita bisa coba kaitkan ayat-ayat Al-Quran dan tafsirnya itu dengan budaya, ya, dengan sains, ya, dengan politik, ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian ada juga mata kuliah metodologi penelitian tafsir untuk menyiapkan calon-calon mahasiswa atau menyiapkan mahasiswa untuk menulis tugas akhirnya dalam bentuk skripsi atau proyek yang lainnya seperti itu. Itu di tahun yang ketiga. Kemudian yang tahun terakhir eh, di sini ada semester 7 dan semester 8. Kalau semester 7 itu masih ada sekitar 3 mata kuliah ya. Di sini ada kiroat, filsafat ta'wil, kajian barat tas Quran. Itu udah semester 7. Nanti di semester 8 ada KKN, ada skripsi. Mungkin ada PPL juga insya Allah. Nah, untuk teknis KKN skripsi seperti apa bagi program karyawan dan hybrid mungkin akan dijelaskan nanti di stadium general insya Allah. Oke, slide terakhir. Selamat memulai perjalanan akademik. Tiu Darul Quran menanti kiprah nyata, nyata Anda sebagai generasi Qurani yang berwawasan luas, inovatif, dan berakar kuat pada nilai-nilai keislaman. Walafuminkum, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Anas Mujahidin MAG atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan ketik pertanyaan di kolom komentar atau di kolom chat dengan format nama, asal daerah, dan pertanyaannya. Kami akan memilih beberapa pertanyaan untuk dijawab secara langsung oleh narasumber. Baik, ada yang bertanya? Iya, Kak Elga. Kak Elga, silakan. Ya, mohon izin Ustadz, izin bertanya. Ya, silakan Bu. Perkenalkan, nama saya Elga dari kelompok 2. Saya ingin menanyakan perihal nilai. Apakah jika nilai seperti UTS atau UAS kita di bawah rata-rata, apakah kita bisa mengejar nilai tersebut yang kurang itu di waktu semester itu atau di semester lanjutan di akhir? Terima kasih Ustadz. Oke. Oke, satu pertanyaan lagi. Ditampung dulu kali ya. Iya, ayo yang lain. Yang lain boleh silakan bertanya. Oke, Atau kalau ya sepertinya gimana? tidak. Oh, Oh, Ibu Irma. itu ada Bu Irma. Ibu Silakan. Irma silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Saya Bu dari Irma. kelompok 3 Irma. Untuk bertanya ini, untuk apa namanya, penentuan ketika yang hybrid ini hadir di offline, apakah ditentukan dari kampus atau kita sendiri yang menentukan? Dan waktunya biasanya bebas atau pada waktu tertentu. Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Oke, baik. Ya, terima kasih Bu Elga dan Bu Irma ya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau ada mata kuliah yang nilainya di bawah KKM begitu ya? Nah, mata kuliah kita itu
nilai KKM-nya adalah 65. Nah, dianggap lulus kalau 65 ke atas dan dianggap tidak lulus di bawah 65. 65 ke 64 ke bawah itu dianggap tidak lulus. Nah, bagaimana cara mengulangnya atau cara memperbaikinya? Nanti oleh dosen atau oleh mahasiswa sendiri dilihat dari 5 komponen nilai tadi itu, ada kehadiran, keaktifan, tugas, UTS, UAS, mana nilai yang paling rendah gitu. Kalau misalkan nilai yang paling rendah itu ada di UAS, maka cukup mengulang UASnya saja. Kalau nilainya rendah di UTS, maka cukup mengulang UTS-nya saja. Kalau nilai yang paling sulit itu adalah atau yang mesti nunggu semester berikutnya di mana mata kuliah itu adalah di kehadiran. Kalau misalkan kehadirannya itu 2% misalkan, itu sudah tidak bisa terselamatkan lagi. Nilai keaktifan dari 16 pertemuan atau 14 pertemuan efektif itu dia hadir 3 kali misalkan. Hadir 3 kali tapi ketika hadir dia aktif ya, aktif berdiskusi. Jadi kan nilainya sudah. Kemudian ketika ada tugas dia selalu ngumpulin tugas. Kemudian di 3 kali dia ketika apa di 3 kali dia masuk itu UTS-nya bagus, UAS-nya bagus, tapi ternyata di kehadirannya itu dia 2% misalkan atau 3% karena hanya 3 kali masuk. Dia harus ngulang ke semester berikutnya di mana mata kuliah itu ada karena eh, apa namanya KH itu memberikan nilai yang cukup banyak bagi nilai akademik di semester gitu ya. Afwan Atau Ustadz, tingkahnya itu 75% dari 16 pertemuan. Gimana? macet suaranya Ustadz, putus-putus. Oh, oke. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau kehadirannya itu kurang dari 75%, ya, itu ada ketentuan dari prodi. Jadi maksimal dia tidak hadir tanpa keterangan, hadir yang tanpa keterangan ya, adalah 3 kali maksimalnya. Kalau lebih dari 3 kali, misalkan 4 sampai 5, itu dia tidak berhak untuk mengikuti UAS. Nah, kalau sudah tidak bisa ikut UAS, berarti nilai UASnya itu kosong tuh. Nilai UASnya kosong, nilai kehadirannya itu hanya 60% misalkan. Ya tentu untuk mengangkat dari supaya di atas KKM itu akan mudah, sorry, akan sulit ya. Maka mohon diperhatikan kehadirannya. Mohon diperhatikan kehadirannya. Kalaupun tidak bisa hadir, ya berkabar karena ada ketentuan-ketentuannya dianggap tidak hadir atau ditolerin untuk tidak masuk kuliah itu yang pertama karena sakit. Kemudian karena ada orang tua atau saudaranya yang meninggal. Kemudian eh, izin apakah nanti dipertimbangkan juga sama dosennya. Ya, apakah izinnya itu benar-benar darurat ya. Apakah izinnya itu benar-benar tidak bisa diganti. Nah, itu bisa disampaikan ke dosennya. Tapi bagaimana kalau misalkan nilai keaktifannya itu paling rendah, ya. Kemudian nilai tugasnya itu paling rendah.
Nah, ini mungkin bisa disepakati dengan antar dosennya. Ya, apakah nanti dosennya memberi tugas tambahan, ya, memberi tugas tambahan untuk meresume satu buku, misalkan itu bisa saja. Ya, jadi seperti itu ya, Bu Elga, bagi ada mata kuliah yang di bawah KKM. Karena kalau ada mata kuliah di bawah KKM dan dianggap tidak lulus, berarti di semester itu dia kurang 2 SKS tuh. Nanti di akhirnya cuman ada 144 SKS, ya 142 SKS, dan dia tidak bisa wisuda. Jadi sebisa mungkin dan saya juga mengharapkan kepada teman-teman jangan terlalu apa ya apatis begitu apa eh, tidak peduli dengan nilai begitu ya. Jadi setelah kuliah, setelah UAS, mungkin sepekan atau 2 pekan setelah UAS, dicek tuh secara berkala nilainya ya. Di semester ini mata kuliah mana yang sudah lulus, mata kuliah mana yang nilainya perlu diperbaiki ya, supaya nanti jangan di akhir sudah mau sidang baru lihat nilai. Karena nanti untuk daftar sidang pun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya nilai mata kuliah dari semester 1 sampai semester 6 ya atau semester 7 tidak boleh ada 2 mata kuliah yang C misalkan atau 3 mata kuliah yang C. Nah, itu harus dilihat dari semester 1, 2 dan seterusnya. Nanti insya Allah di stadium general akan disampaikan mungkin oleh operator kita menggunakan sistem apa akademik si akad namanya bagaimana cara lihat nilai dan dan lain sebagainya. Terima kasih Bu Elga. Jadi seperti itu jawaban saya. Kemudian Baik, berikutnya untuk Bu Ustaz. Irma. Ya, Bu Irma ketentuan kelas offline bagi program hybrid begitu ya Bu ya. Oke, dari yang sudah berjalan, ini kan kelas hybrid ini masuk tahun ketiga. Ini angkatan yang ketiga. Yang angkatan yang pertama itu semester 5, angkatan kedua semester 3, angkatan yang ketiga ini semester 1 sekarang. Nah, yang sudah pernah kita eh, lakukan perkuliahan hybrid itu dijadwalkan oleh Kaprodi, dan akan disampaikan kepada mahasiswa hybrid H-30 ya. Dan pelaksanaannya itu pasti di hari Sabtu, di mana biasanya kuliah begitu, di hari yang biasanya kuliah. Itu nanti jadwalnya akan disampaikan oleh Kaprodi H-30. Bapak Ibu mahasiswa hybrid tanggal 31 Agustus misalkan akan dilaksanakan perkuliahan hybrid. Jadi mohon di tanggal tersebut silakan dikosongkan jadwalnya. Nah, jadi karena kalau kita umumkan H-2 pekan itu kan agak mendadak begitu ya. Maka diumumkannya H-30. Itu nanti dijadwalkan oleh Kaprodi. Dan biasanya perkuliahan di malamnya itu, di malam Sabtunya itu nanti dialihkan ke hari Sabtunya. Sehingga hari Sabtu itu dipadatkan begitu ya. 7 sampai 8 mata kuliah. Nah, insya Allah seperti itu Bu Irma pelaksanaan kelas offline bagi hybrid dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu semester. Jadi Bapak Ibu dijadwalkan nanti yang hybrid ini untuk menjenguk kampusnya di 2 kali dalam satu semester. Seperti itu. Nah untuk sekarang mungkin saya belum bisa umumkan karena nanti yang akan mengumumkan itu adalah Kaprodi. Seperti itu Bu Irma. Afwan Ustadz, ini ada Vienna dari kelompok 3 bertanya, yang termasuk ke dalam keaktifan itu apa saja? Oke, yang dimaksud dengan keaktifan itu
eh, dia aktif dalam berdiskusi di kelas, aktif atau berani bertanya, minimal bertanya dulu lah untuk semester 1, 2, eh, semester-semester awal mungkin bertanya, baik dia bertanya ke sesama mahasiswanya yang sedang presentasi atau bertanya langsung ke dosennya. Tuh, yang pertama. Kemudian dia berani untuk mengemukakan pendapatnya. Kalau saya tidak setuju dengan pendapat antum, misalkan, saya tidak setuju dengan eh, argumen antum, itu keaktifan. Itu yang dimaksud dengan keaktifan ya. Oke, ada lagi. Ada Oh, ini Ustadz ada ya. dari Muhammad Farhan kelompok 2 Oh, mulai kuliahnya kuliahnya. ya Ustadz. eh Sekarang tanggal, kalau yang reguler itu 20, berarti yang karyawan dan hybrid itu nanti stadium generalnya malam Sabtu pekan depan. Tanggal 24 berarti. Ya, silakan disiapkan. Di tanggal 24 malam, ya, 24 malam itu ada stadium general untuk program kelas karyawan dan kelas hybrid. Nah, Sabtunya besoknya udah langsung kuliah tuh. Jadwalnya insya Allah akan segera menyusul sebelum akan di-share sebelum stadium general insya Allah. Baik Ustadz. Ya. Teman-teman yang lain, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Ustadz, ada yang Farhan bertanya Ya. lagi, katanya Oh iya. kalau jaraknya jauh, apakah boleh berangkatnya sore dan nginep di tempat kuliahnya? Oh, jaraknya jauh dari mana dulu nih? Dari Qatar. Kalau dari Qatar tentu nggak usah ke sini. Ya, Pak Amrullah ya. Pak Amrullah kan Siap bermukim di Ustaz. di bermukim Tadinya di mau nanya Qatar. sudah jawab duluan nih. Syukur Ustaz. Itu termasuk dalam darurat begitu ya. Jadi dibolehkan untuk tidak hadir ke kampus untuk program hybrid yang kelas offline nanti. eh jadi nanti akan gimana ya? Ya biasanya kita menyiapkan tempat, ya menyiapkan tempat nginap untuk mahasiswa hybrid yang akan offline, ya bagi ikhwan maupun akhwat, dan ya berangkat sore nyampe sini sore nyampe sini malam, ya silakan aja dikonfirmasi nanti ke panitianya. Jadi disiapkan penginapan insya Allah. Hanya penginapan ya. Untuk akomodasinya tidak, makan makan sarapan itu dari kami tidak. Tapi kalau kopi break itu masih bisa kita siapkan. Ya, Ya Ustadz, teman-teman yang lain masih cukup ada ya. yang mau bertanya? Saya rasa cukup. Ya Ustadz. Oke, baik. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan sesi materi kita tentang pedoman akademik Studi Al-Quran. Berikut ada beberapa kesimpulan dari materi yang telah disampaikan Ustadz. Yang pertama itu adalah Studi Al-Quran itu memiliki visi menjadi pusat pendidikan dan riset berbasis nilai-nilai Al-Quran dengan universal. Yang kedua, program studi ilmu Al-Quran dan tafsir berorientasi pada pengembangan pemahaman tafsir klasik dan kontemporer yang berwawasan keindonesiaan. Yang ketiga, sistem pendidikan menggunakan sistem paket dan berbasis kompetensi KBK, integrasi interkoneksi sesuai dengan KKNI. Yang keempat, mahasiswa diharapkan aktif belajar secara mandiri dan kreatif baik di dalam kampus maupun di luar kelas dengan sistem pembelajaran aktif learning.
Yang kelima, evaluasi pembelajaran dilakukan melalui keaktifan, tugas, UTS, dan UAS dengan sistem penilaian yang jelas dan transparan. Dan yang terakhir, syarat kelulusan mencakup penyelesaian SKS, KKN, ujian skripsi, dan administrasi. Baik, alhamdulillah kita telah menyelesaikan sesi materi kita tentang pedoman akademik studi Darul Quran. Demikian sesi kita hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga ilmu yang didapat menjadi awal keberkahan dalam perjalanan studi di Stiu Darul Quran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin live ya, teman-teman. Baik, Ustaz. Jazakallah Ustaz. Terima kasih, Assalamualaikum. Ustaz. Ya, Iya, Ustaz. Syukran jazakallah Ustaz. Baik, untuk teman-teman semua, jangan lupa resumenya dikumpulkan dan absensinya diisi ya, supaya kehadirannya bisa dicek oleh panitia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.